Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur, NIM 220441199 dari kelas 3P. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan wireless untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah jaringan komputer. Pertama adalah, apa itu jaringan wireless? Secara sederhana, jaringan wireless adalah cara perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau printer berkomunikasi dan berbagi data tanpa menggunakan kabel fisik. Ini memungkinkan perangkat-perangkat ini terhubung dan berinteraksi melalui sinyal nirkabel seperti gelombang radio atau sinyal inframerah, sehingga memungkinkan akses tanpa batas ke informasi dan layanan. Salah satu contohnya adalah jaringan Wi-Fi yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa kabel. Nah, teknologi wireless yang digunakan untuk mengakses internet itu ada 5. Yang pertama adalah infrared atau IR, wireless wide area network atau Bluetooth, kemudian radio frekuensi, selanjutnya wireless personal area network atau telepon seluler, dan wireless LAN. Ini adalah jenis-jenis jaringan wireless. Yang pertama adalah wireless personal area network atau WPAN. Menurut STO 2014, teknologi yang populer untuk menggantikan jaringan jarak pendek ini adalah sisi gigi biru atau Bluetooth dan IRDA. Bluetooth ini menggunakan frekuensi radio, sedangkan IRDA menggunakan sinar, sehingga IRDA mengharuskan benda yang hendak dihubungkan harus diletakkan dalam posisi saling berhadapan dan tidak ada yang menghalanginya. Teknologi ini banyak digunakan pada remote control dan juga diimplementasikan dalam laptop. Nah, kelebihan dari jaringan wireless ini adalah konsumsi daya rendah, mobilitas yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Kemudian ada wireless local area network LAN atau Wi-Fi. Penggunaan peralatan wireless yang berkualitas dan bekerja non-stop sehingga dapat digunakan kapan saja saat diperlukan. Ada baiknya jika didukung oleh layanan purna jual dari vendor pembuat produk. Kedua teknologi yang digolongkan ke dalam jaringan WPAN ini mempunyai keunggulan masing-masing. Bluetooth yang tampaknya sangat unggul dalam segala sisi ternyata lebih rawan terhadap interferensi, sedangkan IRDA hampir tidak pengaruh oleh hiruk-pikuk frekuensi yang ada di sekitarnya, sehingga sangat cocok digunakan dalam lingkungan yang penuh dengan frekuensi pengganggu. Nah, kelebihannya adalah lebih mudah untuk menambah atau memindahkan workstation, lebih mudah untuk menyediakan koneksivitas di daerah yang sulit untuk meletakkan kabel. Akses ke jaringan bisa dari mana saja dan jangkauan dari luar akses. Portable atau bangunan semi permanen dapat dihubungkan dengan menggunakan WLAN. Nah, adapun kekurangannya adalah ketika jumlah komputer yang menggunakan jaringan meningkat, maka transfer data ke komputer masing-masing akan berkurang. Yang ketiga adalah wireless metropolitan area network atau WMAN. Untuk teknologi ini yang mempunyai daya jangkau yang lebih jauh daripada WPAN dan LAN dikategorikan dalam kelompok WMAN atau wireless metropolitan area network. Jaringan ini mempunyai daerah cakupan sebuah kota. Contoh teknologi kabel yang termasuk dalam kategori ini adalah DSL. Sedangkan teknologi wireless yang digunakan adalah WiMAX yang sedang hangat-hangatnya belakangan ini. Kelebihan dari WMAN ini adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Transaksi yang real time, komunikasi antara kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference. Kekurangannya adalah biaya operasional yang mahal, instalasi infrastrukturnya tidak mudah, dan rumit jika tidak terjadi trouble jaringan. Yang keempat adalah wireless wide area network atau WWAN. Akibat dari kelemahan dari jaringan wireless seperti adanya intervensi, jumlah klien yang terbatas pada suatu area dan lain-lain yang menyebabkan
Penggunaan klien yang banyak akan membuat kecepatan yang drop sehingga jaringan Wi-Fi tidak bisa cocok untuk segala kondisi dan tidak bisa menggantikan jaringan kabel 100%. Sampai saat ini masih terjadi tarik ulur mengenai izin dan aturan main jaringan wireless ini karena besarnya bisnis dan uang yang ada dalamnya. Kelebihannya dari wireless wide area network ini adalah bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari masalah di mana beberapa pengguna memungkinkan memiliki informasi lebih tua daripada yang lain. Adapun kekurangannya adalah gaya operasinya mahal dan umumnya lambat, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Keamanan merupakan masalah yang paling nyata untuk ini. Ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer lain, perlindungan terhadap hacker dan virus menambah kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Selanjutnya adalah komponen utama jaringan wireless ini. Yang pertama adalah client device, kedua access point, selanjutnya antena, wireless LAN control, repeater atau Wi-Fi extender, switch hub, dan router. Nah, untuk access point itu memiliki fungsi seperti hub pada jaringan kabel, yaitu menghubungkan host pada jaringan. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik bergantung kepada pemakaian dan pengguna frekuensinya. Antena bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipol, ataupun yagi dan sebagainya. Antena ini memiliki banyak jenis seperti antena omnidireksional, antena sektoral, antena grid, dan lain-lain. Selanjutnya adalah client device, adalah komputer dan perangkat sekuler yang terhubung ke jaringan. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Kemudian switch atau hub berfungsi juga sebagai perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat di dalam jaringan lokal. Kemudian repeat Wi-Fi extender adalah alat yang digunakan sebagai penguat sinyal seluler. Wireless LAN control itu berfungsi untuk mengkombinasikan dengan Lightweight Access Point protokol untuk mengatur Lightweight Access Point dalam jumlah yang besar oleh admin jaringan. LAN controller merupakan bagian dari data plan dalam Cisco Wireless model. LAN control secara otomatis menangani konfigurasi dari 6 sampai 500 access point dimanapun berada. Selanjutnya adalah evolusi jaringan wireless. Nah, sejarah wireless dimulai dari pertama kali terbentuknya suatu teknologi radio yang ditemukan dan dikembangkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Pada akhir abad ke-19, Nikola Tesla dan Guglielmo Marconi membuka jalan untuk teknologi radio. Awal abad ke-20, pengembangan telegrafi tanpa kabel meningkatkan komunikasi laut dan darat. Pada tahun 1920-an, radio komersial menjadi populer sebagai media hiburan dan informasi. Pada tahun 1930-an, penemuan radar memperkuat teknologi nirkabel untuk keperluan militer. Selanjutnya, pada tahun 1947, penemuan transistor memungkinkan pengembangan perangkat nirkabel portable. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, pengembangan satelit dan teknologi mikrogelombang meningkatkan jaringan nirkabel. Pada tahun 1970-an dimulainya pengembangan teknologi seluler. Dan pada tahun 2000 hingga sekarang, perkembangan teknologi 4G dan 5G mendukung konektivitas tinggi, Internet of Things atau IoT, dan layanan data canggih. Selanjutnya adalah jaringan wireless dalam bidang-bidang. Yang pertama adalah bidang Wi-Fi.
Contoh implementasi jaringan wireless yang pertama adalah Wi-Fi ini. Dilansir dari Cisco, Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel pintar, kamera, dan lainnya untuk berinteraksi dengan internet tanpa memerlukan kabel. Yang kedua adalah tethering. Fitur berbagi koneksi internet antara perangkat mobile dengan perangkat lain disebut tethering. Tethering adalah contoh implementasi dalam jaringan wireless. Tethering memungkinkan suatu perangkat dapat membagi koneksi internetnya dengan perangkat lain tanpa harus tersambung dengan kabel. Selanjutnya adalah radar. Contoh implementasi jaringan wireless selanjutnya adalah radar. Komunikasi radar tidak menggunakan kabel karena menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan kabel. Selanjutnya adalah Bluetooth. Contoh komunikasi wireless ini adalah Bluetooth di mana perangkat komputer ataupun ponsel menggunakan gelombang radio tanpa kabel untuk bertukar data dalam rentang jarak tertentu. Selanjutnya adalah GPS atau Global Positioning System. GPS adalah salah satu contoh implementasi jaringan wireless yang tertua. Dilansir dari Physics LibreText, GPS menggunakan satelit dan jam yang sangat akurat untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi. Selanjutnya adalah jaringan seluler. Implementasi ini tidak menggunakan kabel karena mentransmisikan datanya lewat sinyal yang dikirim melalui udara. Hal tersebut memudahkan ponsel yang terhubung ke jaringan seluler. Aspek-aspek arsitektur jaringan wireless. Salah satu adalah topologi jaringan, protokol dan standar keamanan jaringan, perangkat khusus seperti access point, router, dan lain-lain. Kemudian ada skema IP addressing, manajemen jaringan. Nah, kesimpulan dari materi saya adalah jaringan wireless ini adalah teknologi yang memungkinkan perangkat kita terhubung tanpa kabel. Ini membuat kita bisa berbagi data, suara, dan video tanpa harus terhubung dengan kabel fisik. Terima kasih. Sekian dari video pemaparan saya tentang materi jaringan wireless ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.